Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas dari kampung halaman Cak. Jadi teman-teman semuanya, mohon maaf mungkin IWB hari ini tidak bisa mereview informasi yang paling hot dan update dari Astra Honda Motor Cak. Jadi teman-teman semuanya, sama tahu sendiri bahwa Honda Astra Honda Motor hari ini sudah resmi meluncurkan dua molis terbaru, motor listrik terbaru, yakni Icon ya dan juga CUV E QE ya bahasanya Cak. Jadi kita nggak usah bahas itu terlalu dalam karena ibu sudah share juga di Instagram. Intinya adalah ini motor matic lagi, molis yang terbaru yang paling fresh dan sampai bisa beli dengan harga yang sangat terjangkau, jadi di angka termurah 28 jutaan. Jadi kalau menurut IWB sampean kalau memang mencari molis, tunggu apalagi Cak, langsung gas. Karena kalau ya sama tahu sendiri lah ya, kalau kualitas motor Jepang itu pasti ada perbedaan lah ya, karena mereka meluncurkan sebuah produk itu melalui riset yang panjang sekali, development yang panjang, jadi seharusnya memang lebih jos gandos. Mungkin kalau dari speknya dibandingkan dengan motor-motor Cina yang ada secara jarak tempuh, kemudian juga dari banyak lah ya poin-poin yang membuat sepertinya harganya cukup mahal, tapi kalau ngelihat durability biasanya pabrikan Jepang itu memang istimewa, Cak. Istimewir, istimewir, Cak. Nah, teman-teman semuanya, pada kali ini Cak IWP ingin nge-share satu hal yang sangat hot, super hot, yakni dari MotoGP. Jadi sama tahu nggak, ternyata setelah race MotoGP kemarin ada keributan yang cukup menarik perhatian IWB. Jadi para pembalap Ducati GP23 protes Cak, baik dari Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, yang paling kental sih Marco Bezzecchi Cak. Karena memang rumor sangat kuat sekali mengatakan ternyata diam-diam Ducati telah mendowngrade Cak. Jadi Ducati GP23 di downgrade bahasanya Cak. Jadi ada namanya penggantian komponen yang membuat secara performa para pabrikan GP23 ini kedodoran. Jadi kalau dari bahasa mereka para media, Ducati try to slowing down the GP23. Ini menarik sekali. Jadi intinya adalah Ducati mencoba untuk memperlambat GP23. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu terjadi? Apakah benar demikian? Jadi gini Kang Mas, Ibu yang ceritakan sama semuanya kronologi yang memang menarik sekali. Kronologi yang kita perlu bahas secara dalam sebelum kita betul-betul menggali lebih deep lagi. Jadi gini teman-teman, sama tahu nggak bahwa kekuatan GP24 ini memang luar biasa. Jadi kalau kita komparasikan dengan GP23, performa dari GP24 itu seperti melompat. Itulah kenapa yang sepertinya Ducati ingin mencoba meracik komponen flywheels. Jadi ada komponen spesial. Flywheels ini memang salah satu komponen yang sangat krusial untuk menerjemahkan power dari crankshaft ya, kemudian dialirkan ke bagian transmisi dan akhirnya ke roda. Nah, flywheels untuk GP23 dan GP24 ini berbeda. Tentunya ya di luar pada konstruksi mesinnya yang memang banyak yang berbeda karena serupa nggak sama bahasanya Cak. Bagaimana mesinnya yang lebih strong ya in the acceleration, jadi lebih kuat akselerasinya dan juga memiliki stability atau kelincahan atau agility lah, mungkin bukan stability ya, sama isi dua-duanya memang berkaitan ya, kelincahan dan juga agility. Jadi kelincahan dan juga stability ini dimiliki oleh GP24 termasuk acceleration atau juga traction. Jadi kalau kombinasi GP24 ini memang banyak hal, tapi satu poin yang menjadi penyumbang terbesar adalah flywheels. Ini adalah roda gila Cak bahasanya Cak. Nah, untuk kita bahas lebih dalam lagi tentu IWB ingin memberikan gambaran dulu ke sampean supaya tahu seperti apa sih yang IWB maksud, karena takutnya sampean IWB terangin jadi makin pusing Cak. Makanya sama intip saja pencerahan IWB dalam video presentasi berikut ini biar sama tercerahkan dan sama intip di sini Cak. Jadi kisah mengenai Ducati ini bermula dari Mandalika Kang Mas. Ini sebuah foto yang sepertinya memang banyak membuat kita pun bertanya serta penasaran apa yang terjadi dengan Marquez dan kenapa seorang Marquez, seorang Ducati bahasanya Cak. Jadi kalau kita bahas mengenai Ducati ini kan jadi semakin penasaran karena Ducati ini dari kisahnya, dari pengalaman historinya sangat terjarang terjadi problem dengan engine-nya apalagi kebakaran. Nah, teman-teman, foto ini banyak memberikan sebuah pertanyaan ke kita dan pada akhirnya setelah cukup lama kita menanti ada beberapa rumor berkembang tentang meleduknya mesin Ducati. Awalnya kita berpikir terjadi problem dengan elektroniknya atau injektornya atau sesuatu yang membuat engine kebakaran, bisa aja konsleting. Tapi ternyata Cak, dari kisah ini kita pun mendapatkan beberapa informasi
yang sangat sahih, di mana ternyata Ducati mendapatkan sorotan atas kinerja GP23 di Motegi yang betul-betul bermasalah. Jadi Cak, sebelum kita ke Motegi, gini pertanyaan adalah apa yang terjadi dengan Mandalika? Jadi Kang Mas, di Mandalika ini adalah sebuah kondisi di mana semuanya juga terkejut. Semuanya terhenyak. Kenapa Ducati bisa meleduk? Bahkan dari tim Grace ini pun mempertanyakan bagaimana mungkin motor yang secara konstruksi, secara apapun itu dicek awalnya sempurna, tapi ternyata tiba-tiba meleduk. Ternyata tiba-tiba kobong. Ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa diduga Ducati mengalami masalah dengan komponen, salah satu komponen Cak. Jadi komponen gagal kinerjanya. Jadi yang paling mendapatkan sorotan adalah hadirnya komponen flywheels yang akhirnya sepertinya memang betul-betul di sinilah yang menjadi masalah. Jadi teman-teman, kalau kita melihat memang di sini tidak akan ada apapun. Kita nggak bisa membuka apapun karena semuanya terbungkus oleh fairing. Tapi dari beberapa update terbaru, kita mendapatkan konfirmasi dari MotoGP, bahkan juga rumor dari The Race dan lain sebagainya. Beberapa media Spanyol dan Italia yang menyoroti bahwa sepertinya memang terjadi kegagalan komponen pada flywheels untuk GP23. Jadi teman-teman, GP23 ini memiliki flywheels yang katanya adalah flywheels yang di-upgrade. Bahasanya adalah sebuah improvement komponen yang diharapkan mampu membuat GP23 lebih kencang di Asen. Jadi pertama kali Cak, flywheels ini kita akan sorot buat sama semuanya ya. Jadi flywheels ini seperti ini Cak. Yes, jadi teman-teman, jika sampean bingung, flywheels adalah ini Cak. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah roda gila ya Kang Mas ya. Ya kita mungkin menggunakan flywheels saja biar gampang ya. Jadi secara sederhana Cak, ini adalah komponen yang sangat krusial, komponen yang sangat-sangat penting sekali untuk menyalurkan tenaga, torsinya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari Ducati, yes, ini adalah flywheels yang sedang kita bicarakan. Jadi di Ducati ternyata pada Mandalika Kang Mas, ini adalah peak atau kondisi puncak di mana terjadi kegagalan flywheels. Jadi teman-teman, ada tujuan di Ducati untuk membuat GP23 bisa lebih lincah dengan GP24 karena mereka tidak mau secara performa GP23 itu termasuk sangat jauh dibandingkan dengan GP24 karena improvement GP24 memang luar biasa sehingga mereka akhirnya mengganti ini Cak, flywheels. Ini untuk yang GP24 ternyata memang memiliki bobot yang lebih ringan. Jadi bobotnya tuh jauh lebih enteng dibandingkan dengan GP23. Nah, flywheels untuk GP24 ini enteng dan flywheels yang ringan ternyata mampu membuat akselerasi motor lebih kencang, lebih reaktif dan juga bisa meraih top speed dengan cepat dibandingkan dengan GP23 yang menggunakan flywheels yang lebih berat. Jadi flywheels untuk GP23 ini ternyata diganti. Mungkin ini gambaran aja, ini bukan motor yang kita maksud, tapi ini gambaran bersama semuanya. Jadi teman-teman, GP23 memiliki flywheels yang berat dan flywheels ini memang sudah dicangkokkan sebelumnya dan ternyata flywheels ini pun diganti oleh Ducati per race Asen. Jadi di awal Qatar, flywheels yang digunakan adalah flywheels yang berat. Jadi roda gilanya roda gila yang berat. Dan flywheels yang berat ini memang memiliki kelebihan. Yang pertama adalah transmisi lebih semut, penyaluran tenaga lebih lembut, dan ini membuat traksi ban lebih dapat. Akan tetapi pada kondisi ban yang sudah mulai habis, ternyata justru dengan model berat ini membuat motor jadi sulit dikendalikan. Itu yang dikeluhkan oleh para pembalap GP23 hingga akhirnya informasi kita dapatkan bahwa Ducati per Asen race mereka mengganti flywheels improvement. Flywheels ini Cak, komponen ini komponen yang lebih ringan ya. Jadi komponen ini katanya ya, ini adalah komponen yang dicangkokkan ke GP23 ini adalah komponen yang mirip dengan milik GP24. Nah, seperti ini ya. Mungkin di dalam sini ya. Nah, untuk GP23 ini diganti dengan flywheels yang GP24. Secara kita nggak tahu ya kasat mata seperti apa, tapi informasinya secara bobotnya lebih ringan seperti GP24 walaupun konstruksinya tentu disesuaikan dengan GP23 karena teman-teman engine GP23 dan GP24 itu berbeda total. Itu informasinya secara konstruksi, secara karakteristik dan juga elektronik. Makanya teman-teman untuk GP23 ketika dicangkokkan flywheels yang ringan yang karakternya mirip GP24 ternyata ini tidak berjalan mulus Cak. Jadi walaupun kita lihat ya bahwa Marc Marquez pun juga para pembalap GP23 mulai mencoba bisa untuk mendekati GP24, tapi ternyata karena secara karakteristik, secara elektronik dan juga ECU-nya, sensornya itu beda, gerak pistonnya berbeda. Ternyata dengan flywheels yang lebih ringan yang mirip dengan GP24 terjadilah pressure atau stres yang sangat luar biasa pada piston engine GP23. Dan diduga itulah Cak pangkal permasalahan utama
kenapa GP23 akhirnya mengalami problem dengan engine-nya karena terjadi kegagalan, ya, ada sesuatu yang pecah dan diduga yang pecah adalah flywheel-nya yang ringan. Sebuah motor itu paketnya ada satu paket. Satu paket itu artinya apa? Bagaimana konstruksi awalnya, dan ternyata konstruksi awal ini untuk GP23 memang tidak didesain untuk menerima flywheel yang lebih ringan, sehingga pada akhirnya flywheel-nya pecah dan itu menghantam crankcase. Ada oli yang tercecer dan karena suhu yang panas, ada pembakaran di sekitar sini, terjadilah percikan api. Jadi kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi sekilas informasi buat semuanya. Akhirnya di Motegi itulah yang menjadi cikal bakal di mana Ducati akhirnya memutuskan untuk mengganti atau mendowngrade flywheel yang sudah dicangkokkan oleh mereka pada GP23, kembali dicangkokin komponen lama yaitu flywheel yang GP23 pada seri Qatar bulan Maret, dan itulah yang membuat Marco Bezzecchi betul-betul kesal, Cak, karena secara performa Motegi adalah gambaran di mana terjadi kemunduran yang signifikan pada motor GP23. Dengan flywheel yang ringan, Cak, karakternya berbeda total di mana motor jadi lebih gampang masuk tikungan, engine brake-nya lebih kuat, dan ini membuat juga kekuatan entry corner meningkat. Tapi dengan mengembalikan flywheel yang lebih berat, maka karakter tersebut berubah kembali, di mana dikatakan bahwa GP23 semakin tertinggal jauh dengan GP24 karena karakter motor ini berubah, dari entry corner-nya berubah lebih sulit, dan juga titik braking-nya atau engine brake-nya juga lebih lemah. Dengan flywheel yang berat, dengan roda gila yang berat, ternyata membuat titik braking atau pengereman jadi semakin sulit, termasuk juga kelincahan motor jadi juga semakin sulit. Power delivery kurang reaktif, dan itulah yang dikeluhkan oleh Marco Bezzecchi yang kesal dengan keputusan dari Ducati. Itu, Cak, kira-kira sekelas informasi sampean semuanya tentang adanya downgrade pada GP23. Nah, Kang Mas, P, wis jelas ya maksud IWB bagaimana, dan teman-teman semuanya, kalau kita membahas bagaimana komponen tersebut bisa membuat perbedaan, tentu memang menarik sekali. Karena sekali lagi kita pun jadi semakin paham, Cak, ya, pola pikir dari para pembalap GP23 yang makin jengah, makin gelisah dengan keputusan Ducati yang mengganti. Memang teman-teman, Ducati walaupun tidak memberikan pernyataan resmi karena mereka bungkam, ini adalah sebuah secret information sebenarnya. Mereka tidak menyebarkan kemanapun, tapi namanya kebocoran dalam internal information di publik itu tetap terjadi. Dan kabarnya, kenapa Ducati memutuskan untuk mengganti flywheels dengan model yang lama, model yang di Qatar bulan Maret. Jadi early of the year, ya, of this year, early of the season, itu gara-gara safety reason. Jadi takutnya ada lagi meledak lagi, maksudnya apa ya? Ya kobong lagi, Cak. Takutnya pecah lagi, takutnya nggak kuat. Karena memang ketika flywheel pecah atau rontok, maka sangat terbuka kemungkinan mesin pun akan pecah. Dan itu yang membuat kerusakan yang tidak bisa diapa-apain lagi. Makanya Ducati tidak mau itu terjadi. Secara tujuan bagus mungkinnya, tapi sebenarnya banyak pertanyaan dilayangkan oleh para Ducati rider. Kalau memang demikian, kenapa dari Ducati nggak mencoba mengembangkan berbeda dibandingkan dengan GP24? Lebih ringan, tapi disesuaikan dengan karakteristik dari ECU-nya, karakteristik dari kelistrikannya, engine-nya, bagaimana dengan pistonnya, kalkulasinya. Ducati nggak mau effort untuk meracik flywheel spesial untuk GP23. Karena ya buat apa, Cak? Soalnya mereka fokus kepada GP24. Nah ini, Cak, ya, bagaimana sampai bisa bayangin ya, perbedaan signifikan antara fokus atau konsentrasi bos Ducati, Gigi D'Alina, khususnya sebagai chief ya, master chief-nya di Ducati, bahwa effort ataupun kalau kita bahasanya tuh tenaga, pikiran, semuanya dicurahkan ke GP24, bukan GP23. Buat apa? Motor lama ya kan, Cak? Nah, itu kenapa, Cak, sekarang menjadi problem. Dan teman-teman, Marco Bezzecchi kesal banget. Dan itu dituangkan oleh Marco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Dan berikut kata Marco Bezzecchi yang merasa kesal dengan keputusan Ducati mendowngrade GP23 di Motegi dan membuat mereka sangat sulit. Bahkan Marco Bezzecchi dan juga Fabio Giannantonio terpaut cukup jauh dibandingkan dengan Pecco. Itu tidak pernah terjadi pada generasi GP22 melawan GP23. Jadi gapnya tuh terlalu banyak, Cak, terlalu besar, terlalu lebar, Cak, gapnya. Hanya Marquez yang spesial. Kita makanya dari sini makin melek, Cak. Marquez ini gila, Cak. Marquez ini gila. Dan pertanyaannya adalah apakah Marquez menggunakan flywheels yang GP24 tidak diganti dengan GP23? Enggak, Cak. Semuanya sama. Ternyata Marquez juga sama. Dan makanya kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Marco Bezzecchi termasuk Fabio Giannantonio dan juga Marquez yang mengatakan berbeda. Jadi mengatakan perbedaan opini. Berikut kata Marco Bezzecchi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini tindakan kurang menguntungkan
Sekarang feelingku yang bagus hilang lagi. Sekarang semuanya menjadi lebih buruk lagi, membuat segalanya lebih sulit. Jika traksi lemah, motor sedikit lebih baik. Tetapi, jika lintasan memiliki cengkraman yang besar, seperti di sini di Motegi, maka motor malah sulit berhenti dan berbelok. Singkatnya, motor tidak bisa melakukan apa seperti yang aku inginkan. Itu kata Marco Bezzecchi. Nah, tak terkecuali Fabio Di Giannantonio, Cak, yang juga menyindir keras keputusan Ducati, dan berikut kata Fabio. Ya, ketika aku mendengarnya, mereka mengganti flywheels maksudnya, Cak, mengembalikan ke versi awal. Aku berpikir untuk menjalani operasi bau sekarang daripada di akhir musim, karena menurutku percuma aku bertarung sekarang dengan kondisi yang serba terbatas akibat motor. Itu kata Fabio Di Giannantonio. Jadi dari tim Velvet sudah kesel ceritanya, Cak. Dan ternyata Kang Mas, dari Gresini tim itu nggak ada pernyataan dari Alex Marquez, tapi Marc Marquez ketika ditanya dan ternyata dikonfirmasi Marquez juga di downgrade sama, Cak. Jadi nggak hanya Bezzecchi dan juga Fabio Antonio, tapi semua penunggang GP23 menggunakan flywheels yang sama, flywheels yang model lawas yang dicangkokkan oleh mereka di bulan Maret Qatar. Itu konfirmasinya, dan berikut kata Marquez yang membuat kita juga ya impress lah ya pernyataan Marquez. Yang berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Memang benar, ini adalah perubahan besar dibandingkan dengan Mandalika secara performa, dibandingkan dengan motor 7 hari lalu. Ya, penggantian komponen flywheels berdampak besar pada perilaku motor dan gaya berkendaraku, tetapi tidak ada gunanya mengeluh. Kalian tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan apa yang ada. Itu kata Marquez. Gila, Mas. Gila ya, bisa bijak banget ya. Beda dengan Bezzecchi, Fabio Antonio, Marquez mengatakan, ya wes piye meneh to Kang Mas, memang adanya begini ya wes. Kita hanya adaptasi aja, bagaimana bisa beradaptasi dengan motor, ya mau apa lagi, itu kata Marquez. Ya, jadi ini perbedaan besar ya, seorang Marquez yang memang berbeda. Ya teman-teman, kalau kita melihat secara jernih, Marquez memiliki karakter orang yang memang tenang ya, tidak pernah ada pernyataan-pernyataan yang justru memperkeruh suasana, nggak ada. Bahkan ketika dia dibatalin secara lap time-nya pada saat kemarin di Motegi dan dia harus start di posisi 9, yang menurut kita juga kebangetan ya, Tim Stewart ini, dia santai aja, dia mengatakan ya mau bagaimana lagi kata dia. Ya kita hanya berharap nanti next in the future Tim Stewart lebih cepat, jadi kita bisa lagi mencoba time attacking, tidak tiba-tiba setelah selesai session 5 menit setelah itu mereka mengabarkan, itu kan nggak lucu, bahasanya gitulah kasarannya. Jadi itu yang kita tangkap dari Marquez. Jadi teman-teman semuanya, itu fakta yang terjadi sekarang ini di MotoGP, bahwa ternyata GP23 di downgrade per Motegi. Dan gilanya Marquez masih bisa masuk podium walaupun gapnya jauh. Gapnya kemarin kalau nggak salah sekitar 4 detik ya dibandingkan dengan Pecco. Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya Marquez bisa ya 1,6, 2 detik, ini tapi 4 detik. Dan kata Marquez kemarin adalah race yang membosankan. Jadi itu fakta yang bisa kita gali, Cak. Ternyata per Motegi dari Ducati memutuskan untuk untuk mendowngrade, Cak, komponen flywheels menggunakan komponen yang lama, komponen yang digunakan oleh mereka di awal musim 2023. Ini gila ya. Menurut kita sih memang mereka berusaha untuk, kalau dari kacamata kita ya, memperlambat sih menurut WB. Karena memang Marquez ini kalau kita lihat memiliki skill yang di atas rata-rata, dan mereka nggak mau tentunya satelit tim bisa juara dunia. Itu yang kita tangkap. Untuk penutupan, ya memang IWB nggak akan banyak mengedit ya teman-teman semuanya, karena IWB sudah di kampung halaman dan dengan keterbatasan alat tentunya, yang penting IWB bisa menyampaikan update terbaru, update yang semoga saja bisa menjadi ya semacam pengetahuan buat kita lah, Cak ya. Kita tidak tertinggal dengan informasi MotoGP. Jadi yang penting adalah sama yang tahu, IWB tahu, dan semuanya tahu. Jadi itulah fakta dan kondisi bagaimana yang terjadi di MotoGP. Nah, teman-teman semuanya, yang paling terakhir adalah ada additional information dari Yamaha, Cak. Nah, teman-teman, ini yang menarik ya. Jadi di Motegi itu adalah sebuah tamparan keras bagi tim Yamaha. Karena ternyata baik Fabio Quartararo, baik Alex Rins, mereka mengeluhkan sekali dengan kondisi M1 yang semakin parah. Jadi M1 sekarang ini, Cak, termasuk sangat-sangat bermasalah dengan retraction. Jadi traksi ban belakangnya itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi walaupun secara general mereka sudah bukan mengganti sih, Cak, mungkin mengurangi powernya. Tapi ternyata feel yang dirasakan oleh Fabio khususnya termasuk Rins, motor ini tidak ada traksi sama sekali. Jadi kalau kelincahannya kenceng, kelincahannya bagus maksudnya, ya percuma dong walaupun
mereka sudah memperbaiki sasisnya, memperbaiki dari karakternya, tapi kalau motor tidak ada traksi ban belakang, jadi motor seperti kedodoran. Apalagi ketika masuk di tikungan sempit, mereka mengatakan ternyata M1 sangat suffering. Nah, dari sanalah Cak, akhirnya informasi yang sangat kencang tersiar bahwa Alex Rins juga mengatakan rumornya Rins mendengar bahwa motor yang terbaru nanti, yang GP lagi Cak, M1 maksudnya, tahun depan ternyata diduga akan tetap menggunakan inline part. Akan tetapi pada pertengahan 2025, sepertinya mereka sudah bisa mengetes engine V4 walaupun belum sempurna. Karena bagaimanapun engine kan gak gampang Cak untuk mengembangkan mesin ini. Dan teman-teman, kenapa Yamaha mengganti engine inline 4 kok jadi berantakan sih Cak menjadi V4? Itu ada alasan khusus. Nanti kita akan bahas ya pada video terpisah biar nggak terlalu panjang. Jadi ada alasan khusus di mana secara teknis intinya Cak, ternyata engine inline 4 ini kurang dari sisi fleksibilitas dan juga ini yang membuat kenapa secara traction ban belakang tidak bisa maksimal. Nah, teknisnya seperti apa kita akan bahas nanti di video terpisah. Yang pasti informasi yang terbaru dari Alex Rins adalah rumornya 2025 pertengahan Yamaha M1 V4 sudah akan hadir. Itu rumor yang kita dapatkan terbaru. Apakah betul? Tentu kita akan pantau seperti apa. Dan itu Cak update kebenaran bersama semuanya tentang MotoGP hari ini. Nah, teman-teman sekarang sampean komen di bawah kira-kira. Apakah penggantian flywheels atau downgrade GP23 yang sebelumnya dicangkokkan flywheels yang ringan yang mirip GP24 karena terbakar di Mandalika dikembalikan dengan flywheels yang model lama, itu adalah salah satu cara Ducati memperlambat GP23. Saman komen di bawah, atau mungkin memang mereka hanya fokus pada safety tanpa ada embel-embel lain. Saman komen di bawah. Kalau saman percaya itu, saman komen di bawah. Kalau nggak percaya, saman juga komen di bawah. Itu aja Cak. Oke Kang Mas ya, melaporkan langsung dari Jawa Timur. Dan matur nuwun sama sudah nonton video ini. Dan kalau saman suka video, saman like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.